Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Anak Joki. Pada video kali ini saya akan mereaction video-video kehidupan di Arab bagaimana. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami agar cepat berkembang. Oke, langsung saja. Mau tahu nggak cara petani di Arab menanam padi? Mungkin kalau di Indonesia cara petani Arab menanam padi atau padi hal yang biasa, tapi menjadi luar biasa karena adanya di Arab. Betul tuh bang. Panas, tandus, kering kerontang, tiba-tiba ada petani menanam padi di gurun pasir. Di gurun pasir bisa menanam padi kan, sekali hujan, sangat luar hanya biasa. saat musim dingin saja, dan itu pun tidak sebanyak seperti di Indonesia. Sedangkan sawah membutuhkan sudah mulai air berkembang yang Arab. banyak. Dan di sini sudah terbukti bahwa tanah di Arab subur dan hasil panennya pun bagus, luar biasa. Luar biasa. Berasnya bagus kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi di tahun 2024 ini sekarang padang pasir menghijau bukan sama rumput, tapi sama petani yang menanam padi di gurun pasir. Itu menanam di gurun pasir nanam padi mulai subur ya. Dalam hal ini sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali menghijau penuh dengan tumbuhan dan sungai. Wah, berarti sebentar lagi kiamat tuh bang. Hari kiamat itu hanya Allah. Udah mulai banyak subur kan di Arab. Tanda-tandanya sekarang di semenanjung Arab sudah mulai merata dan petani pun tahu bahwa padang pasir yang tadinya tandus ternyata subur bisa ditanemin padi. Jadi di Arab itu sekarang nggak butuh beras dari luar lagi, jadi nanam sendiri ya, masya Allah. Mau tahu nggak tempat perang tersadis di zaman Nabi Muhammad SAW itu di mana? Disinilah tempatnya. Jabar Umat ini menjadi saksi bisu terjadinya perang tersadis di zaman Nabi Muhammad melawan kaum kafir Quraisy. Banyak para pejuang Islam yang gugur di tempat ini. Salah satunya paman Rasul yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan Asadullah atau Singa Allah. Hamzah wafat diserang dari belakang oleh budak Hindun. Hamzah gugur dan menjadi syuhada, sedikitnya sekitar 70 kaum muslim yang wafat di peperangan ini. Allahu Akbar. Nah, inilah makam paman Nabi Muhammad SAW yang gugur saat perang Uhud, Sayyidina Hamzah, yang sampai saat ini selalu dipenuhi peziarah jemaah haji dan umroh dari seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Makamnya lebar ya, masya Allah. Nah, ini dia Gua Uhud yang menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW waktu perang Uhud. Gua ini dikenal sebagai tempat Nabi Muhammad SAW dirawat usai perang Uhud. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perawatan setelah mengalami luka dalam perang tersebut. Sekitar gua sekarang dipagar agar tidak banyak orang masuk. Bahkan bagian mulut gua juga ditutup semen ya, agar tidak banyak orang yang melakukan praktek syirik di tempat ini. Saya doakan sekarang udah banyak syirik-syirik buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Mau tahu nggak kehidupan Arab Baduy yang jarang diketahui banyak orang? Mereka hidupnya turun temurun di tempat yang jauh kemana-mana, di lembah gunung bebatuan, dan hidupnya jauh dari kata modernisasi. Kalau mereka mau menjual hasil panen dari pertaniannya ke kota, harus naik turun gunung dan dibawa pakai keledai. Luar biasa perjuangannya ya. Yang bikin gagal fokus sangat ramai itu loh, eksotis. Subhanallah. Lihat rumah mereka benar-benar jauh dari mana-mana, yang kering kerontang, tapi mereka bisa bertahan hidup ya. Mata pencaharian Arab Baduy beternak dan bertani. Dan internet aja pasti nggak ada. Luar biasa. Di lembah gunung batu yang tandus disulap sama Arab Baduy ini menjadi subur, jadi ladang pertanian, jadi subur lagi kehidupan mereka. Dan menjual hasil panennya pun harus naik turun gunung. Hidup mereka tidak dibantu sama teknologi sama sekali. Pohon kurma aja dijadikan penampungan air buat wudhu. Penampungan air ya. Untuk suplai air minum, mereka langsung ngambil dari sumber mata air pegunungan yang menetes di sela-sela batu. Biar tetap dingin, ditaruh di dalam kendi, gak pakai kulkas. Luar biasa. Walaupun di lembah yang tandus, Allah siapkan mata air untuk Arab Baduy ini ya. Subhanallah. Mau tahu nggak reaksi orang Arab ketika melihat jenazah setelah selesai disolatkan di Masjid Nabawi seperti apa? Nah, seperti ini. Mereka berebut untuk mengangkat keranda jenazah menuju ke pemakaman.
Masya Allah. Nah, seperti ini Masya proses Allah. pemakaman di Jannatul Baqi. Sangat Selalu antusias dipenuhi ya pemakamannya. peziarah walaupun bukan keluarga pribadi ya. Dan mau tahu kenapa orang Arab berebut untuk mengangkat keranda jenazah? Rasulullah Ya. SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengantarkan jenazah hingga ke kuburan, dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 kirot. Dan barang siapa yang mengantarkan hingga dimakamkan, maka akan mendapatkan 2 kirot. Luar biasa. Itu alasan orang Arab sampai berebut mengangkat keranda sampai ke kuburan, pahalanya besar ya. Informasi yang sangat bagus ya. Bedanya yang angkat keranda jenazah di Masjidil Haram tidak terlalu berebut karena diantar pakai mobil dari masjid ke pemakaman. Harus teman-teman ketahui bahwa meninggal di tengah ritual perjalanan ibadah haji ataupun umroh adalah jaminan masuk surga. Disalatkan jenazah apalagi meninggal di sana kan, ataupun di Masjid Nabawi adalah kebahagiaan, dan dapat dikuburkan di tanah suci Mekah atau Madinah adalah keutamaan karena bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Mau tahu nggak, di balik megah dan mewahnya kehidupan di Arab, ternyata masih ada perkampungan seperti ini. Kampung terpencil yang jauh dari mana-mana. Orang Arab menyebutnya rupanya ada juga di sana ya, Badui atau perkampungan Arab Badui namanya. Arab Badui ini memang hidupnya turun-temurun di tempat seperti ini, selalu menjauh dari tempat keramaian. Yang bikin gagal fokus pemandangannya itu loh luar biasa. Kalau kita ngomongin tentang Arab, yang ada di pikiran semua orang pasti tentang kemewahan, tapi berbanding terbalik dengan kehidupan Arab Badui yang sederhana apa adanya, mau ngambil air aja di dalam sumur. Dan sumurnya di dalam batu seperti ini. Nah, ini dia sumur yang tadi diambil airnya sama Arab Badui. Jadi setelah ngambil air ditutup pakai batu lagi. Seperti ini. Dan luar biasa Allah menyiapkan sumber mata air di celah bebatuan. Jernih airnya. Dan airnya bening, luar biasa. Mau tahu pemandangannya seperti apa? Luar biasa. Ternyata di atas gunung dan di belakang gunung ini ada pantai. Kalau mau datang ke kampung ini harus pakai mobil 4-wheel drive atau mobil double gardan karena melewati lembah mobil khusus bebatuan dan jurang. Kalau misalkan lengah sedikit ngemudi bisa langsung auto lewat tuh kan Bang. Luar biasa, pemandangannya eksotis. Sampai segininya orang Arab Badui menghindar tempat keramaian hanya untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Ketenangan dong. Arab Badui ini ya, Masya Allah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.